Recruiters.id. Guys, gimana sama reporting hari ini? Apa kita siang ini aja kali ya, meeting internal aja kali ya siang ya? Loh, bukannya hari ini ada schedule untuk talk show ya, Ci? Oh iya, hari ini ada schedule talk show ya. Halo guys, jangan lupa tonton talk show kita. Halo guys, teman-teman Recruiters ID semua, jangan lupa tonton talk show kita. Dan sebelum memulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you guys. Halo guys, welcome back to channel Recruiters ID. Hari ini kita akan talk show lagi dan bincang-bincang. Dan hari ini kita kedatangan HR profesional dengan Kak Arnold Sigisa ya. Yes. Dengan Kak Arnold Sigisa. Nah, hari ini tamu kita masih muda nih, milenial banget nih, gitu kan. Selalu begitu Ya. mudah-mudahan. Hari ini kita akan ngusung temanya fresh graduate itu seperti apa yang disukai HR, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya juga nih sama Kak Arnold sebagai HR profesional yang sudah berkecimpung di dunia HR kurang lebih 10 tahun ya Kak ya, betul ya? Betul. 10 tahun, oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita coba kenalan dulu ya sama Kak Arnold nih, gimana nih Kak? Ya, saya Arnold. Jadi keseharian saya memang saya bekerja as HR profesional pasti di salah satu perusahaan Indonesia ya. Kemudian saya juga selain HR, selain bekerja gitu loh di perusahaan ini, saya juga aktif dalam komunitas HR yaitu. Nah, komunitas HR ini namanya PMSM Indonesia, dan saya salah satu Chief of Millennials. Jadi ada banyak departemen. Nah, saya megang salah satu departemennya, itu departemen Millennials. Berarti anak muda-muda semua ya Kak ya? Pasti, ya. Gitu. Kayak kakaknya awet muda nih. Iya benar, karena Lihat yang gaulnya sama muda-muda terus anak-anak ya. milenials. Oke. Benar. Nah, gitu. Jadi di situ kita memang tentang HR millennials gitu loh. Kita bahas tentang segala hal ya tentang HR millennials. Kemudian tentang para college itu mahasiswa para ya, college, mahasiswa. dan para fresh graduate sama disable. Gitu. Oke. Dan saya juga punya podcast namanya Podcast Podcast. HR. Jadi sama teman-teman profesional HR gitu, kebetulan di komunitas banyak nih. Nah, kita cocok kita bikin nih podcast. Akhirnya kita punya podcast juga. Gitu. Nah, boleh tuh buat teman-teman yang kayak pengen dengerin nih cerita-ceritanya Kak Arnold dan teman-teman praktisi HR-nya yang mungkin pengen menggali ilmu tentang HR-nya juga ya, atau belajar tentang ilmu HR, bisa tuh datengin podcastnya Kak Arnold gitu. Kayaknya ada Instagramnya Kak, sekalian promosi Kak. Di sini nih. Iya, di sini nih. Bisa. Gitu. Terus apalagi nih Kak yang bisa di-sharing dari Kak Arnold nih Kak tentang psikotes online nih, khususnya nih buat Recruiters ID. Oke, Recruiters ID tadi udah di briefing ya, Recruiters ID gitu. Jadi kalau ngomong psikotes memang di channel YouTube saya juga ada, di channel YouTube-nya tentang bagaimana kita mengisi psikotes gitu. Oke. Nah, psikotes ini memang menarik ya. Waktu awal memang kalau kita ngomong psikotes itu zaman-zaman saya awal kerja lah ya, which is 10 tahun yang lalu gitu. Belum ada sih yang namanya online kan, bener-bener ngisinya masih ini manual pakai gitu ya. manual, gila. Yang kayak kertas koran gitu. Iya. Pernah ngerasain nggak lu sih? Masih ngerasain Pernah gitu. ngerasain ya gitu. Mungkin yang anak-anak fresh graduate sekarang nggak tahu sih masih ada perusahaan yang pakai atau enggak gitu. Jadi ada yang namanya Pauli, kemudian ada yang namanya DSC, kemudian ada segala macam lah gitu. Nah, itu benar-benar masih manual, lama, sampai kapalan tangannya capek banget gitu. Nggak boleh berhenti juga. Nggak boleh berhenti, ke jadi belakang, harus terus ya. Harus terus. Iya, nah kalau dengan online sih enak gitu loh. Kita tinggal buka laptop, ngerjain, fokus gitu loh, itu beres. Dan bagusnya tadi sempat di brief kalau ini bisa buat personal juga ya. Ya, jadi Recruiters ID ini adalah psikotes online. Ya. Yang dimana untuk psikotes online ini tuh buat teman-teman yang lagi cari kerja itu abis psikotes online itu teman-teman bisa langsung apply di job portalnya Recruiters ID. Oke. Nah, di sini kita sih sebenarnya mau sharing ya. Kalau misalnya Kak zaman dulu itu kan kalau orang mau psikotes itu kan takut nih. Betul. Kayak aduh nanti di psikotes gue lulus nggak ya, terus nanti gue jelek nggak ya. Nah, itu mindset yang harus dirubah ya sama teman-teman semua ya di sini yang mau psikotes ya, karena tujuan dari psikotes ini adalah untuk mengetahui potensi teman-teman nih, untuk mengetahui kira-kira potensinya aku di mana nih nanti kalau misalnya seandainya aku melamar kerja, atau kira-kira
aku perlu mengembangkan apa nih di potensi aku yang kuat, atau aku kurangnya di mana. Jadi kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya Kak ya gitu. Nah, ada sharing nggak nih Kak tentang psikotes itu nih Kak? Jadi sih kalau ngomongin psikotes, memang kita dulu psikotes hasilnya kayak gimana sih? Apa sih hasil dari psikotes? Ngitung-ngitung banyak, Ya, terus apa sih namanya menyamain gambar gitu loh. Nah ini adalah salah satu cara dari perusahaan match sama si talentnya atau sama si kandidat yang dicari itu sesuai supaya harapannya link gimana. match gitu ya. Benar. Antara si talent punya potensi apa, yang dicari sama perusahaannya apa nih gitu kan gitu. Karena di situ nanti akan ngeliatin apa sih namanya, ngeliatin karakteristik seseorang seperti apa. Oh, speednya gimana nih? Orangnya pendiam, apa sih namanya? Suka tantangan, segala macam. Nah, di situ tuh bisa dibongkar. Nah, kalau di sini tadi ngomong personal bagus banget. Jadi buat para teman-teman fresh graduate, event gue sendiri gitu mau ngetes sebenarnya seorang Arnold atau seorang fresh graduate teman-teman semuanya seperti apa sih tipikalnya gitu. Apakah saya lulusan marketing memang saya punya passion di marketing gitu loh. Apakah saya lulusan teknik industri, passion di teknik industri gitu. Nah, bisa jadi berbeda. Atau apabila saya di teknik industri tetapi jenis perusahaan apa nih yang cocok sama saya. Nah, itu bisa di-match loh. Ya, gitu. karena kan setiap perusahaan itu punya culture-nya masing-masing. Betul, ya, gitu. ya. Punya culture-nya yang berbeda. Jangan-jangan nih kita dengan karakter kita masuk ke perusahaan ini kita nggak cocok nih dengan culture-nya gitu. Nah, buat teman-teman Ekutus ID itu kalian bisa langsung datengin nih dan download aplikasinya Ekutus ID di Google Play Store. Kalian bisa langsung isi biodata dan langsung basic test kalau di kita buat talent itu basic test yang dimana nanti teman-teman bisa tahu nih kelebihannya teman-teman di mana, potensinya teman-teman di mana. Lalu setelah melakukan basic test itu teman-teman bisa langsung apply kalau memang lagi cari kerja ya Kak ya. Apalagi kita juga lagi ada mau event nih, kita setiap bulan ada event virtual job fair juga. Jadi di situ kita akan update. Terus kelebihannya teman-teman dengan download aplikasi Ekutus ID itu nanti akan dapat notif nih tiap lowongan kerja terbaru. Sama info-info mengenai yang match sama dia. Jadi misalnya ada lowongan kerja untuk sales nih. Kira-kira kalau misalnya nanti si talentnya itu lagi mau melamar jadi sales, dia bisa tahu gitu. Jadi buat teman-teman bisa langsung download aplikasinya Ekutus ID di Google Play Store, lalu lengkapin biodata, ikutin basic testnya, lalu kalian bisa langsung apply di Ekutus ID langsung di aplikasinya gitu. Langsung download gitu. Nah, Kak Arnold biar lebih kenal lagi nih dengan sosok Kak Arnold, boleh tahu nggak nih perjalanannya kok bisa berkecimpung jadi HR profesional selama 10 tahun? Ya. HR waktu gue lulus, jadi gue lulusnya tuh dari teknik energi. Jauh ya? Iya, teknik energi, teknik industri mikirin bumi dong ya. Iya, nurga segala macam gitu loh. Jadi awal memang dari engineer loh. Dari engineer. Iya, jadi awal jauh ya antara ngomong sama mesin sama ngomong sama manusia. Benar, beda banget kan gitu loh. Gitu. Mesin mah diem aja diapa-apain gitu dan lo bisa prediksi manusia tuh beda-beda gitu loh. Wah, ada 1001 Gak ada ilmu yang pasti ya. Gimana nih? Kalau kalau mesin enggak. Jadi memang waktu awal, nah ini salah satu perjalanan karir saya yang menarik juga sih. How to I get my passion gitu as HR profesional. Jadi dari awal bekerja memang nggak tahu HR apa sih gitu. Kalau misalnya ngomong dulu personalia apa sih gitu loh. Nah, kalau dulu personalia ya namanya bukan HR ya. Gue nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Apa sih ngapain sih gue nyari orang, ngapain rekrut? Nah itu nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Nah sekarang ternyata seiring berjalannya waktu gitu loh, kita akan menemukan si passion kita. Gue pun gitu. Jadi dari engineer benerin alat berat tuh kotor-kotoran kena oli, kemudian gue akhirnya dipindahin ke head office. Waktu itu gue di mining ya, di alat berat gitu, benar-benar di tengah hutan, baru lulus ya gitu, berarti 20-an tahun ya, umur 20-an itu baru lulus banget kan. Terus lo harus langsung ke Kalimantan gitu, di tengah hutan yang harus ketemu sama orang sana, ketemu orang lapangan, ketemu alat-alat yang gede-gede. Wah gue harus ngapain nih gitu loh. Nah itu benar-benar kita didompleng sih ya gitu, benar-benar bagaimana kita dibentuk karakter kita, bagaimana kita akan ditemukan passion kita di mana gitu. Nah dari sanalah saya ketemu
mulai bekerja, ketemu sama alat-alat berat, kemudian akhirnya saya dipindahin ke head office gitu untuk memperbaiki sistem di sana gitu. Akhirnya saya pindah sebagai di training gitu, karena saya punya basic untuk memberikan training untuk para orang-orang yang di set bagaimana menggunakan sistem waktu itu. Jadi saya pindah ke head office untuk buat integration system gitu loh. Buat integrasi sistem. Iya, Oke. saya ngasih kan kalau nggak salah ada 8 site. Jadi 8 site saya go live di sini, saya ngajarin bagaimana sistemnya, saya nemenin mereka, saya support mereka juga gitu sampai mereka bener-bener running well si sistemnya itu. Nah, disitulah saya punya passion, oh ternyata ngajarin orang tuh enak ya, ngajarin orang tuh happy ya, ngajarin orang tuh bener-bener kayaknya passion gue di sini. Nah, akhirnya diarahin lah, gue pindah ke perusahaan, akhirnya pindah ke training center. Nah, disitulah awal karirnya, tahun keempat ya itu, tahun keempat keempat gua ya berarti ya. bekerja, tahun keempat baru pindah di training center as that's part of HR. Tapi sebenarnya dengan apa sih namanya, dengan Kak Anot menemukan passionnya, pasti ada step yang kayak Kak Anot juga kayak psikotes lagi dong gitu kan, kayak bener nggak sih potensinya di sini, ternyata benar gitu dong ya gitu. Nah, thank you nih buat Kak Anot yang udah sharing nih tentang perjalanan karirnya, terus sekarang dia jadi HR profesional juga. Buat teman-teman jangan lupa nih buat datengin podcastnya Kak Anot ya, sama IG-nya Kak Anot ya. Buat yang mau sharing-sharing mungkin ya, pasti Kak Anot baik banget kok kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya atau misalnya butuh advice nih untuk kayak nanti kalau ngelamar kerja gimana nih tips and triknya. Recruiters.id